Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast sekolah SLB Tegalamak Timur, di mana ini merupakan program terbaru dari tim media SLB Tegalamak Timur yang nantinya akan menghadirkan perbincangan bersama para narasumber yang menarik dan inspiratif tentunya, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khusus lagi tentang pendidikan luar biasa. Nah, pada podcast pertama ini kami menghadirkan Kepala SLB Tegalamak Timur, Bapak Azri Sofyan Syakur. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat Pak Kepala ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga Pak Kepala ya? Alhamdulillah semua keluarga sehat. Ya. Pak Kepala, Pak Kepala kan baru sekitar 6 bulan di sini Pak Kepala ya? Iya. Kurang lebih Pak Kepala ya? Lebih 6 bulan. 6 bulan bertugas di SLB Tegalamak Timur. Nah, kita ingin dengar cerita nih Pak Kepala. Iya. Pengalamannya selama 6 bulan di SLB. Mengingat Akpala ini kan bukan background SLB, tapi sekolah umum, lalu tiba-tiba di SLB. Nah, kita ingin tahu Pak Kepala ini pengalaman selama 6 bulan di sini tuh kayak gimana Pak Kepala? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas mengundang saya di podcast SLB Negeri Tegalamak Timur, berarti media. Ya. Kalau bercerita pengalaman ya, alhamdulillah sampai bulan Januari ini saya sudah menjalani tugas di SLB Tegalamak Timur ini semenjak tepatnya tanggal 14 Juni 2023. Jadi kurang lebih dihitung 6 bulan. Kurang lebih lah. Adapun pengalaman, kalau bicara pengalaman tentu ini hal yang baru menurut saya ya. Iya. Kenapa? Karena saya termasuk dari segi pendidikan itu tidak sama sekali background bukan PLB. pendidikan khusus SLB. Saya berasal dari sekolah umum reguler, yaitu tugas sebelumnya saya di SMA Negeri 2 Solo Timur. Nah, tapi kemudian dari pemerintah provinsi memberikan amanah kepada saya sebagai kepala sekolah di SLB Tegalamak Timur, ya alhamdulillah itu sebagai kepercayaan yang tentu harus saya jalankan dengan baik. Amanat yang diberikan ini harus betul-betul bisa terlaksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun di situ secara keilmuan mengelola SLB tentu berbeda dengan sekolah sangat reguler. berbeda dengan sekolah reguler. Jauh berbeda. Nah, di sini setelah saya ditugaskan itu kemudian saya banyak menggali ilmu. Saya banyak bertanya dari teman-teman, dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang pernah di SLB. Bagaimana pengelolaan di SLB itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi juga, dari kurikulumnya sangat berbeda. Semua berbeda lah. Kemudian dari segi siswanya juga merupakan siswa-siswa yang mereka ini adalah memiliki perlakuan atau kebutuhan yang sangat khusus. Tentu juga pengelolaannya, pengajarannya juga sangat berbeda dari sekolah reguler dengan sekolah SLB secara khusus di sini. Nah, kemudian tentu pengalaman juga dari bulan Juni itu kemudian saya mulai banyak ya menggali informasi tentang bagaimana pengelolaan, bagaimana kegiatan-kegiatan di SLB, baik dari teman-teman guru maupun teman-teman sekolah-sekolah yang lainnya, untuk menggali bagaimana pengelolaannya itu. Kemudian dari apa yang saya jalani di sini, memperlakukan siswa yang berkebutuhan khusus itu betul-betul harus memiliki kesabaran, ya. Kesabaran, ketelitian dan kehati-hatian di situ. Karena kita menghadapi anak yang secara anak yang secara jauh harus memiliki perlakuan yang lebih tinggi daripada siswa pada umumnya. Ketika kita membicarakan aturan di SLB Negeri Tegalamak Timur ini, memang setiap sekolah harus memiliki tata tertib sekolah, ya.
Tapi untuk penerapan aturan di SLB itu tidak seperti kita menerapkan aturan tata tertib ketat di sekolah reguler. Sekolah reguler, baik SMA, SD ataupun sekolah lainnya. Di sini kita harus memaklumi ketika kondisi siswa, karena anak-anak kita ini kan juga kehadiran mereka ke sekolah itu tergantung dari motivasi, minat, moodnya, bahasa moodnya. Kalau lagi nggak mood, kadang-kadang nggak masuk. Ya, kalau sudah moodnya tidak masuk, mereka tidak masuk. Ketika kita paksa juga tidak bisa kita paksa. Akhirnya apa di situ ya, kita tingkat walaupun mereka banyak yang terlambat juga kita harus memaklumi di situ. Demikian juga perilaku mereka, ya, perilaku mereka yang kalau kita menganggap itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, tetapi itu kalau di SLB itu hal yang biasa, ya, hal yang biasa di situ. Artinya misalnya dalam kegiatan upacara bendera, ya, upacara bendera atau upacara formal lainnya, betul-betul Bapak Ibu gurunya di situ harus menjaga dengan ketat supaya mereka tidak berkeliaran, ya. Dan kita tidak bisa memarahi mereka, ya. Karena yang kondisi seperti itu, ya. Satu yang kita pegang, yang lainnya berlarian. Ya, demikian juga ketika kita di musola misalnya kegiatan imsak, ya, ada yang berbicara, ada yang bahkan mohon maaf ini ya, ada siswa yang sampai memegang-megang kepala Bapak Ibu gurunya, ya kita larang ya, tapi mereka melakukan lagi, ya. Tetap norma-norma tetap kita terapkan di sini. Aturan-aturan itu tetap kita berusaha terapkan kepada siswa-siswa kita di sini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tidak seketat apa yang kita lakukan di sekolah reguler. Nah, seperti itu yang saya temukan di sini. Jadi ketika saya datang di situ luar biasa, ada satu hal yang buat saya tertarik juga adalah siswa-siswa kita ini ternyata mereka sangat memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Mereka tidak ada istilah menolak, ya. Ketika kita memerintahkan, mereka sangat menuruti apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Sehingga untuk sangat berbeda juga, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi dengan di sekolah SMA di situ. Kalau SMA itu begitu kita marahi siswanya atau kadang-kadang mereka yang lebih banyak siswa yang kurang ajar terhadap siswa melawan, ya. Tapi di sini betul-betul saya perhatikan pengalaman saya di sini, banyak siswa kita ini dengan dari segi segala kekurangan, dari segi kesopanan lebih sopan di sini, kemudian sebagai mereka sangat menurut apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu gurunya dan sebagainya. Nah, itu yang saya temukan di sini. Pak Kepala, kaget tidak ketika pertama kali datang lalu melihat situasi seperti itu, Pak Kepala? Ya, yang jelas kaget karena pertama kali saya juga masuk ke sekolah SLB itu dari sejak dulu tidak pernah mencoba melihat situasi belajar juga, belum pernah sebelumnya. Tiba-tiba ditugaskan, tentu hal yang mengagetkan, tapi dengan cepat saya bisa beradaptasi, berusaha untuk menyelesaikan dengan keadaan di situ. Pernah terpikir sebelumnya, Pak Kepala, akan masuk dan menjadi bagian dari SLB, Pak Kepala? Sebelumnya pernah terpikir tidak, Pak Kepala? Tidak pernah sama sekali, ya? Terpikir terbesit sedikit pun saya ditugaskan di SLB itu. Tapi ini saya berpikir positif bahwa saya ditugaskan oleh pemerintah provinsi di SLB itu berarti saya dianggap mampu untuk mengelolanya. Itu yang saya berpositif baik, ya, pada Yang Maha Kuasa itu. Selain kesopanan, Pak Kepala, kira-kira apa perbedaan mendasar yang paling dirasakan di sekolah umum di Ligauda dengan sekolah di SLB ini, Pak Kepala? Dari segi siswa, apa kira-kira perbedaan yang sangat jauh lah? Ya. Perbedaannya seperti tadi, ya. Yang tadi juga. Artinya di sini, kalau sekolah reguler, 33 guru di situ bisa dihadapi 33 siswa. Satu orang, satu guru, ya. Bisa dihadapi oleh satu guru. Ya. Tapi kalau di SLB ini
ya satu siswa belum tentu bisa dihadapi oleh satu guru. Istilahnya satu siswa perlu banyak bagi satu orang guru SLB. Itu ya, terutama ketika anak autis ya, kita tahu ya anak autis itu anak yang memiliki tingkat agresif yang tinggi, bahkan dalam pembelajaran di kelas pun mereka tidak bisa disatukan, harus berganti-gantian ya. Nah, di situ ya perbedaan yang sangat mendasar di situ. Jadi betul-betul teman-teman guru di SLB 3 di SLB itu bekerja dengan lebih keras, lebih teliti, lebih perhatian. Mereka harus lebih tinggi. Lahir batin, Bapak ya. Lahirnya, batinnya. Saya bandingkan dengan teman-teman di sekolah umum itu ya. Terima kasih kepada teman-teman di SLB 3 Lombok Timur ini telah memberikan waktunya, dedikasi yang terbaik kepada siswa kita. Mudah-mudahan ya itu sebagai bagian dari amal ibadah kita semuanya. 6 bulan di SLB Pak Kepala. Iya. Kira-kira betah tidak Pak Kepala di sini? Ya, insya Allah betah ya Pak Kepala ya. Insya Allah betah. Ya. Kalau kita melihat betah tidak betah ya, dimanapun ya, kita berada, kita harus bersyukur dan harus melaksanakan tugas dan fungsi kita yang diberikan itu. Artinya mulai menikmati lah suasana di SLB dengan segala dinamikanya Pak Kepala ya. Dinamikanya. Intinya di sini saya merasakan kalau saya pernah jadi guru di sekolah reguler itu seringkali merasa jengkel ya, merasa marah kepada siswa, tapi di sini betul-betul situasi itu tidak pernah saya rasakan ya.